Hampir 1 minggu. Saya ngidam banget makan sate. Ada satu sate yang saya suka, ya terus saya sampai bilang sama ke Bro David karena rumahnya deket situ dan dia tahu saya pernah ngajak dia makan di sana. Saya bilang, "Bro, tolong dong si satenya dikabarin." Saya lupa nama tempatnya gitu karena sate di daerah sana tuh nomornya pakai angka-angka 86, 76, 93, 81. Jadi nggak tahu yang angkanya tuh yang mana gitu ya. Nah, itu kemarin dikasih tahu kalau branding tuh jangan pakai angka karena geser satu aja orang udah bingung, katanya gitu kan. Nah, akhirnya ketemu. Itu dia dikasih tahu, difotoin gitu. Cuman pas mau mesen Gojek, nggak tahu kenapa nggak kepesan beberapa kali gitu ya. Kayaknya ada aja makanan di rumah gitu yang datang, jadi nggak kebeli-beli gitu. Akhirnya sampai 1 minggu. Dan hari ini setelah run bareng sepanjang hari, capek, pegelnya minta ampun. Yang pertama kali terngiang sama saya adalah sate yang itu. Ya udah saya langsung saya nggak bakal kasih tau Anda sate yang mana. Ya karena nanti habis Anda denger ini mungkin Anda akan bersyukur karena Anda tidak tahu. Jadi waktu itu saya langsung nafsu banget ya karena udah 1 minggu nih udah ngebet makan sate ini gitu, sudah nongkrongin sampai berkali-kali gitu. Saya udah ngomong juga sama istri saya mau ke tempat sate, tapi nggak jadi-jadi gitu. Kemarin ini sempet mau pergi ke sana, itu juga nggak jadi. Aku nggak tahu tuh kenapa ya kemarin, ya lupa tuh. Kayaknya bukan kemalaman ya. Selang ambil jalan apa gimana. Nah, akhirnya nggak jadi ke sono. Nah, singkat kata, ya abis selesai dari run seharian, karena dari jam 10 kita siap-siap jalan sampai tadi jam 9-an malam, ya akhirnya memutuskan untuk sana. Nyampe ke situ, ya langsung bapak satenya nyamperin gitu. Ya Pak, terus saya tanya, mau pesan sate masih bisa Pak? Masih kata dia. "Eh, mau yang mana?" kata dia. Saya mau sate daging campur sama sate kulit gitu. Terus eh, mau berapa Pak?" Eh, ya ada porsinya berapa? Satu porsi isi 10 kata dia gitu. 10. Aku bilang 7 sama 8 deh. 7 sama 8 deh. Lah si bapaknya lagi sakit. Saya langsung paranoid. Damn, hari gini lagi corona, batuk-batuk jalan sate, pingsan lah gue. Langsung mikir, aku harus gimana ya. Tapi udah kepalang order. Ya udahlah, kalau misalkan sampai nggak beli kan kesian juga. Ya udah akhirnya beli. Begitu sampai di mobil, saya muter otak 9 kali. Istri bilang, "Kamu masih mau makan ya terserah kamu sih," kata dia. Karena apa? Dari dulu program bawah sadar saya adalah saya selalu diajarkan kalau makan itu harus dihabiskan, jangan dibuang karena kalau dibuang sayang itu sesuatu yang mubazir. Ya. Jadi ketika membuang makanan itu kayak satu hal yang cukup hal yang painful buat saya. Jadi pas tadi gitu ya, eh saya bilang gimana ya, tapi sayang kalau dibuang kan gini gini gini. Terus ya istri bilang ya udah lepasin aja. Damn, jadi dia yang ngajarin gua gitu kan. Ya udah habis itu relax, tarik nafas dikit, semua limitasi tentang ini ya dilepaskan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, begitu dapat makanannya, terus nggak lama ya saya ikhlaskan, saya doa dan saya ikutin yang guru saya bilang kalau misalkan makanan itu kalau kita nggak habiskan itu nggak apa-apa asal selama itu memang eh, baik adanya. Jadi gini, untuk menjadi bijaksana adalah kita menentukan kapan kita harus eh, eh, menentukan benar-benar hal yang terbaik yang saat itu benar-benar baik yang perlu kita lakukan. Jadi ketika makan pun misalkan kalau makan makanan yang memang ada istilahnya resikonya yang nggak baik buat tubuh kita, misalnya kalau kita makan yang berlemak terlalu berlebihan, itu juga nggak apa-apa untuk nggak dihabiskan. Jadi dia bilang begini, kalau misalkan kamu sedekahkan makanan kamu ya ke makhluk hidup, oke gak? Ya oke, kan makhluk hidup juga butuh makan ya kan. Kayak misalkan kamu kasih ke kucing, kamu bersedekahkan makanan kamu ke kucing, itu juga nggak masalah kan. Kamu sedekahkan makanannya ke ya hewan peliharaan yang lain, itu juga nggak masalah.
ya karena kamu berikan itu, ya, dan apa yang disedekahkan ya akan berlipat kali kembali kepadamu, katanya, yang yang baiknya ya istilahnya. Dan mungkin bukan berupa makanan, tapi bisa jadi berbentuk rezeki yang lain kayak gitu. Minimal rezeki kesehatan, ketika misalkan memang itu tidak baik buat kita, kita berikan, kita jadi dapat kesehatannya, karena kan kita jadi nggak makan makanan yang mungkin bisa beresiko untuk mengganggu kesehatan kita. Nah, jadi saat itu saya keinget lagi, guru saya bilang kalau misalkan sampai 1-2 makhluk Tuhan aja yang kita masih kasih makan, itu kan baik sekali. Bagaimana kalau ada ribuan makhluk Tuhan yang diberi makan? Oh, maksudnya gimana, Pak? Nah, ketika kamu bukannya buang ya, ketika kamu sedekahkan ya makanan itu ke tempat sampah, sebenarnya di sana itu sudah banyak bakteri pengurai yang menunggu. Ya, ada ribuan mungkin bakteri pengurai yang siap untuk menguraikan si makanan tersebut. Jadi kayak kita kasih makan makhluk Tuhan yang lain ya. It make sense juga, saya bilang ya. Ketika kita memang secara mungkin kalau kita makan jadi tidak nge-serve kita dengan baik, ya, jadi saya bisa memberikannya kepada bakteri pengurai itu, dan mereka semua ya berpesta poralah dengan makanan yang nikmat, ya kan. Nah, biasa dikasihnya yang sisa-sisa, yang bekas-bekas, ini kasih yang benar-benar baru gitu kan, dan lagi nikmat-nikmatnya dikasih. Ya, kalau mereka punya indera pengecap, mungkin mereka akan sangat bersyukur dengan makanan yang sangat mantap itu. Ya, jadi akhirnya dengan awalnya setengah hati, sedih hati, karena saya udah bayangin, udah craving 7 hari itu udah kayak ngidam banget. Udah datang ke sono jauh-jauh. Kemarin datang, sebelumnya hampir datang nggak jadi. Pas udah datang ke sana, udah tinggal beli gitu ya. Ya nggak bisa. Sampai dipegang di tangan nggak bisa dimakan kan? Karena ya resiko sih. Ya saya lebih memilih untuk sesuatu yang tidak meresikokan. Saya bisa aja makan, ya, tapi saya beruntung istri saya kasih ya, kalau kamu mau ya silakan, kalau enggak ya sudah, tapi kamu tahu resikonya. Ya, di saat itu saya jadi bisa memutuskan, oke, kalau misalkan saya makan akan misalkan anggaplah aman, tapi mungkin istri saya akan kayak khawatir kali ya, mungkin ya. Ya, jadi saya lebih memilih mana yang lebih happy buat saya dan mana yang lebih happy buat dia juga. Sehingga akhirnya ya saya memilih untuk mensedekahkan kepada para bakteri pengurai. Nah, jadi banyak sekali orang yang biasanya kesulitan untuk menjaga berat badan mereka, ya, karena program bawah sadar yang dibilang kalau misalkan makan harus dihabiskan, ya, karena kalau nggak dihabiskan sayang, ya, mubazir atau semacamnya, ya, sehingga semuanya bergerak dari sebuah keharusan untuk menghabiskan makanan. Nah, di sini cilakanya. Terkadang ya makanannya begitu banyak melimpah, ya itu yang jadi resiko. Makanya belajar untuk kita mengatur makanan kita, ya seberapa banyak yang kita mau makan, itu sangat-sangat penting sekali. Dan juga belajar untuk kita juga mensedekahkan, mendonasikan makanan kita kepada bakteri pengurai jika seandainya memang makanannya sudah terlalu berlimpah atau berlebihan, sehingga mungkin tidak baik untuk tubuh kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, mungkin tips ini bisa digunakan, ya. Yang pasti kalau misalkan ada limitasi yang jadi menjadikan Anda sebuah keharusan untuk makan atau ya semacamnya seperti itu, ya silakan dilepaskan saja supaya tidak dipelihara. Oke, itu aja videonya hari ini. Baterainya juga udah mau habis. Terima kasih ya. Semoga next bisa ngeliat lagi. Thank you buat supportnya di video-video saya sebelumnya. Ya, dan saya senang banget lihat komen-komennya teman-teman semua. Dan setiap komen-komen teman-teman bikin saya lebih semangat lagi untuk bisa terus bikin video lagi ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa bantu Anda untuk bisa lebih bijaksana lagi dalam menentukan dalam perjalanan kehidupan Anda. Thank you. See you again. Bye-bye.